Dia tuh dadanya kebuka gitu. Nah itu yang paling mahal deh, baju cosplay yang menurutnya paling mahal tuh karakter apa? Pasti dari game ya. Dari game? Pasti dari game rata karena weaponnya kan gede-gede banget, guna gede kan. Senjatanya aja bisa sampai angka 1 atau 2K. Senjata aja. Senjata doang? Senjata doang. Kayak sekarang sih aku lagi ngegarap dari game sih, dari game juga. Dan itu aku budget paling mahal itu 5 sih. Itu 1 kostum. Effort banget berarti ya teman-teman. Untuk kostum aja berarti orang-orang yang cosplay kayak gini juga membutuhkan waktu, biaya, ya kan? Bener banget. Pikiran juga loh kalau misalkan bajunya ini kurang pas ya, ada yang berbeda dari karakter aslinya gitu iya, kayak. banget. Mungkin pasti ada yang kurang pasti dong. Pasti. Ya kan? Nah, kalau kurang kan otomatis ada revisi baju itu, berarti kan menghabiskan uang lagi dong ya, mengeluarkan uang lagi dong kira-kira. Pernah nggak kayak gitu? Pernah sih. Aku kalau misalnya agak kegedean nih. Aku sebenarnya ada 1 kostum yang itu emang belum ada waktu itu. Aku bikin kan ke maker dan itu kan bingung aku ngukur baju tuh gimana gitu kan. Ngukur baju gimana nih, gini gimana? Aku mikir kan. Udah aku ukur sendiri, pas dipakai tuh kegedean. Dan itu aku untung cuma dipakai buat photoshoot doang. Oh, gitu. Jadi cuma dipakai sekali doang photoshoot aja. Iya, udah, habis itu langsung gue jual. Untungnya bisa dijual. Setidaknya ada yang bisa dikembali modal gitu dari Tapi baju. ya turun harganya. Ya pasti turun ya. Nah pasti kayak gitu kan. Tapi emang tuh PR sih kalau dibawa ke event, takut perintilannya banyak banget. Itu PR banget, gak bisa kayak dibuat ke event tuh kayak nggak bisa itu. Ngerilang kayak gitu. Paling sering acara event di mall mana? Kan udah banyak sih, paling yang biasa aku datangin tuh yang di Jakarta, Tangerang. Dan kalau lihat di Instagramnya juga ya, Instagram Iko ya, itu rata-rata banyak yang nge-tag tuh gitu ya. Nah itu mungkin salah satu fansnya kali ya. Yang rata tuh ngajakin foto bareng kan, foto bareng. Kak Egy-nya apa? Sih gitu. Kalau ada beberapa yang Kak Egy-nya apa, mereka nge-follow. Nah berapa lama nih membesarkan nama panggung nih Miko ya? Itu bukan Miko nama panggung ya. Itu berapa lama sih, kan nggak semudah itu. Kan kita kan pada saat awal kan pasti nggak ada yang kenal nih ya kan ya. Boro-boro ada yang minta foto ya kan ya. Malah bisa juga dikritik lah sedikit ya, ini kurang nih bajunya gitu. Itu butuh waktu berapa lama untuk jadi seperti ini gitu? Kalau itu kan aku baru bener-bener niat itu dari tahun 2021. Baru niat kesana sekarang nih kan. Dulu tuh kayak macam, lah cukup 1 kostum doang gitu kan dipakai event ini. Pasti Raja yang kritik kan waktu awal-awal 2019 sampai 2020 itu yang Kurumi Tokisaki itu pasti ada yang ngeritik kan. Kak itu roknya kurang ngembang atau gimana. Iya kan, makasih udah diinin lagi. Mungkin ada lagi dari segi make up-nya juga. Kita juga belajar kan dari karakter itu kayak gimana kayak gitu. Itu apa butuh waktu berapa lama? Setahun kah untuk jadi seperti ini? Itu mulai 2021 lah sampai sekarang. Mulai kegar aku. Intinya tuh sering banget datang ke event. Itu dia. Pasti mereka bakalan, "Oh nih Kak, ini ya Kak ini." Pasti mereka kadang bingung kan. Aku kadang enggak ngasih tahu nih di Instagram aku cosplay apa. Aku datang minta foto. "Kak, Instagramnya apa?" "Ini Kak ini." "Oh Kak, Meko." Ya ampun Kak, kamu nggak ngasih tahu gitu kan. No, padahal pada tahu kayak gitu. Terus kalau misalkan dari anak-anak yang pecinta cosplay ini ya wibu lah ya kita bilang ya. Iya. Pecinta wibu-wibu ini itu dia detail banget gak sih? Dia sampai tahu banget, oh ini karakter ini dari game ini, kalau nggak ini karakter ini dari anime ini. Terus dia itu kayak gini detail banget gak sih? Rata kayak gitu sih, pada tahu. Bisa sampai cerita juga nggak gitu? Bisa sambil ngobrol, Kak ini kan kayak gini. Nah, ya kan aku kabarnya yang interpret nih yang dari game. Kok kira tuh orang nggak pada tahu kan? Coba aku nggak bawa busur aku nih waktu dulu tuh di Eon Base di Tangerang. Kok kan bawa panah juga. Aku capek kan, lumayan tuh 3 kilo aku bawa kan. Aku taruh mobil kan. Aku kira ada yang tahu aku nggak ya cosplaynya aku. Ternyata kan mereka mendadak lihat busur aku doang kan. Ternyata itu tahu semua. Lah kakak tahu aku cosplay apa? Aku tahu lah, aku main game ya. Ternyata tuh cowok-cowok yang pada main game Azuran ini. Oh. Kayak gitu. Terus cowok sih yang pada tahu karakternya. Oh, pokoknya ada satu item tersebut di karakter itu pasti ditanyanya, mana ininya gitu, mana ininya. Pasti kayak tanya kayak gitu kan. Iya, busurnya mana Kak?
Ada di mobil, aku pegal banget kan, aku bawa 3 kilo, aku tenteng kayak gitu kan. Aku istirahat, aku taruh, mungkin ada yang, atau kan orang pada taunya ya, busurnya gitu kan, dia tuh orang kalau bagi yang orang-orang cosplayer yang baru atau orang-orang yang kayak pengunjung mall biasa kan tau ya kan, ih keren banget foto bareng, nggak tahu karakternya. Makanya aku coba, aku taruh busur, aku kira tuh gak ada yang mau foto. Ya pas baru aku keluar parkiran, masuk mall, banyak tuh itu rata cowok-cowok sih, rata itu tahu game Azure Lens. Nah, gue pernah ngeliat nih katanya menjual beberapa foto-foto nih buat para fans lu. Namanya apa tuh? Traktir atau apa tuh ya? Traktir lah ya, dengan harga sekian. Itu kalau misalkan yang paling laku tuh apa sih sebenarnya? Maksudnya karakter Iya, lagi karakternya gitu. Terus ada request harusnya ini gitu. Yang hype juga kan. Pasti tahu lah kalau yang zaman sekarang yang dia yang kelihatan belahan gitu sih. Pasti itu artikelnya kayak gitu. Atau enggak ya karakter lagi hype yang kayak Rizukyun dari Darling apa tuh, aku lupa tuh. Anime lumayan juga. Terus juga yang sekarang tuh Vermel. Terus ya kayak Bo Hancock yang sekarang tuh One Piece kayak gitu. Dia tuh yang dadanya kebuka. Kayak gitu, seringan tuh pasti lakunya lebih kayak gitu. Tapi aku kok agak gimana ya, sebenarnya ada aja dia request kayak gini, Kak tolong dong open FS yang karakter Marin yang bikin itu. What? Terus aku, mohon maaf, aku nggak grefur kalau bilang gitu. Aku cuman ya biasa aja gitu. Kalau mau yang itu lebih baik ke yang emang udah mengarah ke sana aja, cosplayer mengarah ke sana aja. Aku mohon maaf banget kalau kayak gitu, karena emang lebih laku sih ya kayak gitu. Oh, yang tanda kutip anime atau karakter yang terbuka lah ya untuk wanita ya, bagian atasnya gitu ya. Ya walaupun nggak semua, tapi ada teaser di situ ya yang terbuka gitu. Itu yang paling banyak di request oleh teman-teman yang beli gitu ya. Oke, kali ini kita masuk iklan dulu ya teman-teman. Ya buat teman-teman yang mau nongkrong, yang mau ngopi, terus kopinya gitu-gitu aja, kita merekomendasikan salah satu tempat yang bernama Komposisi. Nah, Komposisi ini ada di 2 tempat loh teman-teman. Ada di Tambun dan juga ada di Bekasi Timur, tepatnya di Jalan Agus Salim gitu. Nah, ini komposisi ini juga banyak menyediakan dari segi minuman ya, baik itu yang kopi ataupun non kopi, dan juga makanan-makanan nih, nggak hanya minuman aja, ada makanan berat ataupun makanan ringan. Nah, ini salah satu contohnya. Maka teman-teman kalau misalkan bingung mau ngopi, maka lengkapilah dengan Komposisi. Tapi ada nggak sih selain dirimu cosplay lain yang kayak begitu gitu, dia berani banget gitu? Banyak sih sekarang. Oh, banyak. Udah banyak banget sekarang cosplayer yang mengarah ke situ gitu kan. Apalagi pasti tahu ya kayak OnlyFans kayak apa. Udah kan bener sampai ada yang nude juga, bener ada yang cuman ya pakai bikini bener nude doang gitu sih ada. Ya mungkin semakin tanda kutip karakternya semakin terbuka, mungkin harganya juga setiap foto juga mahal ya, semakin mahal. Mahal banget. Tapi itu ada yang beli. Ada. Wah. Ada aja pasti yang beli, ada aja Kak pasti. Sampai buat dikoleksi kali itu apa gimana ya? Nggak sih ya, koleksi juga, ada juga cuman apa ya, benar nge-support juga. Seberapapun mau ketutup, mau apa gimana, mau berapapun harganya pasti tetap dibeli. Ada yang kayak gitu. Ada yang benar-benar mengarah ke yang vulgarnya itu, ada yang ya tergantung orang sih. Tapi kalau orang yang benar spender banget ke kita itu pasti apa aja dibeli. Oh, oke. Nah, kalau misalkan nih, program kita nih namanya Opini Gadget atau disingkat OGZ nih. Nah, OGZ pengen menawarkan nih sebenarnya ke Meiko nih. Kan Meiko kan menjual beberapa foto ya pada fans-fansnya nih. Siapa tahu fans-fansnya juga kan pengen punya kolektor item ya kan ya, fotonya yang limited edition. Nah, kita pengen ajak kerjasama di salah satu NFT kita gitu. Kira-kira menurut dirimu tuh gimana responmu? Kalau untuk jasa sih aku sih oke aja gitu kan. Terus ditambah lagi aku nggak bisa kayak gimana ya, kalau agak kurang seni aja kalau photoshoot sendiri gitu. Kecuali kalau photoshoot sama FG atau gimana, mereka kan kalau FG kan kadang ditambahin editing apa, terus juga dia pasti dikasih arahan karena dia tuh udah juga udah berpengalaman FG kan. Ini dikasih arahan gaya seperti ini, gaya seperti ini, bisa cocok seperti ini. Mereka kalau misalnya diajakin, Kak ini aku buat special edition gini pasti mereka langsung paham. Saya langsung diarahin, bisa kayak gitu. Kadang kalau misal aku kayak misal dijual NFT tapi aku cuma sell kayak gitu kayak macam, aku mikir seninya nggak ada. Oke. Aku mikirnya gitu. Jadi buat dikerja sama, intinya balik lagi ya, yang penting ada satu perfect atau yang bisa dilihat orang tuh nggak ada di foto-foto lain ya. Dan itu juga nanti di editing fotonya juga mungkin berbeda kali ya, jadi limited edition ya. Ya mungkin kalau misalkan kita terjadi jalin kerjasama dengan Meiko, teman-teman ngedukung nggak nih gitu dari fansnya Meiko ya. Kita sih maunya nanti di share di
Instagram dirimu dan kita juga akan share di Iya. Opini Gen Z juga gitu. Jadi nanti foto yang ada di NFT OGZ ini adalah foto yang tidak dijual belikan di yang traktiran tadi. Gitu, dengan gaya yang berbeda, dengan ada tanda tangannya juga loh. Ada tanda tangan langsung di fotonya itu gitu. Jadi nanti beberapa kita edit sesuai dengan keinginan kita dan juga keinginan teman-teman gitu. Tapi balik lagi kalau misalkan ada request yang tadi terbuka ya kita tahu ya gitu. Kita balik lagi gitu. Mungkin kayak gitu. Aku bener photoshoot yang bener niat itu yang di Instagram aku yang paling atas. Itu kan emang karakternya waktu itu lagi hype juga kan, Raiden Shogun Boss. Emang itu yang bisa bilang photoshoot yang bener paling niat aku. Itu ngeluarin kostumnya bikin sampai 5. Terus aku bayar studionya, terus bayar FG-nya, dan itu ada lebihnya lagi buat segi editingnya kayak gitu. Makanya Kak, yang itu sih yang kalau benar niat-niat seperti itu. Kalau itu Oke, ya tidak jadi masalah ya teman-teman. Kalau misalkan request teman-teman besar, ya kita akan jadikan. Masalah studio nanti kita juga akan menyesuaikan. Kayak gitu.